Halo, saya Davi dari kelas 448K01 dengan nomor NIM 44220091 ingin membahas sebuah topik yang krusial, yaitu tentang identitas nasional. Kenapa disebut krusial? Karena pada saat ini kita sedang mengalami fenomena yang dimana kita mengalami lunturnya identitas nasional pada saat era globalisasi. Identitas nasional merupakan suatu jati diri bangsa yang membedakan dengan bangsa lain yang berakar dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Bhinneka Tunggal Ika. Namun, di tengah masifnya era globalisasi ini, apakah identitas nasional ini mencerminkan sebagai identitas nasional bangsa Indonesia seperti zaman dahulu? Jika kita melihat realita di lingkungan masyarakat saat ini, banyak anak muda yang sudah bergeser identitasnya. Banyak dari kita yang bergengsi dan juga merasa malu dengan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi, seakan-akan westernisasi atau budaya asing menjadi ciri khas arus globalisasi saat ini. Sebagai contoh yang konkret, yaitu berkomunikasi di sehari-hari. Pada saat mereka atau anak muda yang berkomunikasi sehari-hari, mereka mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing, sehingga mereka menganggap bahasa asing itu sebagai arus globalisasi atau bahasa yang lebih modern dibandingkan dengan bahasa Indonesia sendiri. Selain komunikasi, ada juga dari tren musik. Di ruang sosial media yang sangat terbuka dan juga sangat cepat ini, banyak tren-tren musik yang dapat kita ambil dari luar, dapat kita terima dari luar, tetapi dari Indonesia jarang sekali terekspos keluar, seperti lagu-lagu K-pop atau lagu-lagu Inggris seperti Amerika, itu sering terjadi masuk ke bangsa Indonesia yang membuat masyarakat Indonesia menjadi lebih memilih musik dari luar negeri atau musik asing. Selain musik, ada juga fashion. Fashion kita sekarang didominasi oleh budaya asing atau westernisasi. Banyak orang yang tidak pede menggunakan baju adat seperti kebaya ataupun baju-baju adat lainnya, itu karena baju adat dianggap kuno ataupun tidak modern. Dan juga bahkan makanan, kita menganggap makanan itu ada yang tradisional, ada juga yang modern. Seperti contohnya, kita makan makanan sushi ataupun makan makanan seperti steak, itu adalah makanan-makanan modern. Dan banyak warga Indonesia ataupun masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa makanan rendang ataupun makanan-makanan seperti opor itu adalah makanan-makanan kuno. Jadi di sini kita menganggap sebagai makanan Indonesia itu adalah makanan kuno. Berdasarkan perspektif pendidikan kewarganegaraan, perilaku-perilaku tersebut merupakan perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan juga ketahanan identitas nasional kita sebagai masyarakat Indonesia. Teknologi ataupun internet itu sangat bagus terhadap keberlangsungan hidup sebuah masyarakat. Tetapi apabila kita tidak memfilter dengan baik, maka kita akan mendapatkan atau menjadikan diri kita lupa terhadap jati diri kita, sehingga yang terjadi adalah krisis identitas. Bahasa daerah yang dilupakan, budaya yang dianggap kuno, semakin lama fondasi kita sebagai masyarakat Indonesia dengan identitas nasional kita itu akan semakin terkikis. Dan pendidikan kewarganegaraan mengajarkan kita bahwa globalisasi seharusnya dihadapi secara bijak melalui sikap selektif. Kita boleh menerima perkembangan zaman dengan mengambil sisi positifnya, tetapi tidak membuang identitas kita sebagai masyarakat Indonesia itu menjadi menghilang. Lemahnya pendidikan karakter di lingkungan yang terkecil membuat kita mudah terombang-ambing oleh dominasi budaya asing. Jadi kesimpulannya, identitas nasional bukanlah sekedar simbol di atas kertas ataupun sesuatu yang bergerak statis, melainkan sebuah tindakan nyata yang harus dilakukan atau dihidupkan selama setiap hari. Pendidikan kewarganegaraan bukanlah tentang penghafalan materi ujian,
tapi bagaimana jati diri ini bisa kita jaga agar tidak layu ditelan oleh zaman. Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita jaga dan juga pertahankan identitas nasional kita. Dadah!